Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pembimbing dan guru pamong yang saya hormati, PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 3, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Sony Adi Pratama, guru SNPN 31 Rejang Lebong. Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Januari 2024, akan melaksanakan kegiatan PPL Siklus 2 dengan layanan responsif konseling individual dengan pendekatan behavior therapy dan teknik konseling kontrak perilaku. Berikut video yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke. Ya. Silakan duduk, Nak. Ini Mbak Nesa ya? Iya, Pak. Nesa ya. Oke, Mbak Nesa. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, Iya. kabarnya baik. Kemudian ini kemarin memang Pak undang ya untuk pelaksanaan konseling individual. Seharusnya kemarin kan, berarti bersedianya hari ini ya untuk pelaksanaan konseling individual hari ini. Maka dari itu, sebelum kita melaksanakan konseling individual pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita berdoa ini agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala proses konseling individual kita ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi Pak sampaikan terima kasih ya, Nesa, hari ini kehadirannya di ruang konseling ini pada hari ini karena beberapa hari kemarin Pak kasih undangan kan untuk melaksanakan konseling individual dan Nesa kemarin sudah menandatangani itu format konsen ya. Iya, Pak. Itu artinya Mbak Nesa sudah bersedia pada hari ini melaksanakan pelaksanaan konseling individual ini. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Kemudian tadi belajar apa tadi? Pelajaran seni budaya, Pak. Seni budaya dengan Ibu Fitri ya, Iya, dengan Ibu Fitri. Nah, kemudian berapa jam belajar seni budaya? 1 jam. 1 jam, berarti hari ini seluruhnya 2 jam, 1 jam 1 jam kan? Iya, Pak. Belajarnya berarti itu sekitar kurang lebih 45 menit. Sudah izin tadi dengan gurunya? Sudah. Gimana respon gurunya? Boleh ya, boleh melaksanakan ya. Sudah izin, kemudian sudah boleh. Berarti kalau 1 jam pelajaran itu 45 menit, nanti berarti kita maksimalkan waktunya ya. Karena konseling kita kurang lebih waktunya berapa? 40 menit. 40 menit ya, 40 menit atau kurang lebih nanti lebih atau kurang seperti ya. Nah, sekali lagi Pak sampaikan terima kasih ya atas kehadiran Nesa pada siang hari ini yang seharusnya belajar Pak undang hari ini untuk pelaksanaan konseling individual. Gimana perasaannya hari ini? Baik ya, yakin nih baik perasaannya. Nah, sekarang kalau Pak kasih angka ya, Pak kasih angka kalau dari 1 sampai 10, coba rentangnya kira-kira perasaannya sekarang ada di berapa? 5? Oh, 5 ya. Oke. Kalau 5 berarti apa? 50-50 ya? Iya. Separuhnya bahagia, separuhnya senang, separuhnya tidak senang gitu ya. Oke, baik ya. Nah, hari ini kan Pak undang kemarin beberapa waktu yang lalu ya, itu kan untuk melaksanakan konseling individual kan, untuk melaksanakan konseling individual. Sebelumnya sudah pernah belum konseling ini? Belum, Pak. Belum pernah sama sekali? Belum.
kemarin setelah mencuat ya baru Pak undang ya. Iya, Pak. Ada yang mencuat itu ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira dulu menurut Nesa dulu sudah pernah belum dengar kata-kata ini, kita konseling individual ini? Tujuannya apa? Misalnya apa? Coba. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nah, itu sudah pas itu sebenarnya. Sudah paham itu. Sudah pernah dengar berarti ya? Sudah pernah dengar. Mungkin dari kawan-kawan yang sudah konseling individual ya. Oke, Pak pertegas lagi. Nah, konseling individual itu sebenarnya adalah langkah kita sebenarnya, bukan langkah Pak sebagai konselor saja ya. Langkah kita sebenarnya, langkah kita berdua antara konselor dan konseli untuk pengentasan masalah sebenarnya ya, pengentasan masalah antara masalah konseli khususnya ya, masalah konseli yang nanti sebenarnya keputusan terakhir itu diambil oleh Nesa ya, diambil oleh Nesa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Nesa sendiri ya. Nah, mungkin sudah tahu gimana ininya sekarang, maksudnya kira-kira nanti saya mau setelah konseling mau apa ya gitu kan ya, gitu ya. Setelah konseling nanti insya Allah saya mau berubah menjadi yang lebih baik, Pak. Berubah lebih baik. Oke, bagus sementara itu ya, tapi kita lihat dulu nanti gimana nih perkembangannya kan belum cerita ya dengan Pak kan ya. Nah, kemudian kan beberapa waktu yang lalu nih Pak kasih undangan ya kan, hari ini kan datangnya kan. Nah, berarti hari ini sudah betul-betul siap ini kesiapannya ya, siapnya. Karena seperti ini namanya konseling itu kan Pak tidak memaksakan ya, Pak tidak memaksakan untuk nanti Nesa jangan sampai terpaksa ya, jangan sampai terpaksa untuk mengungkapkan masalahnya. Makanya kemarin Pak sudah Nesa itu diberitahu oleh wali kelasnya, kepala sekolah, guru piket kemarin tuh Pak menyampaikan undangan kepada Mbak Nesa kapan siap ya kan? Kapan siap ya? Kapan siapnya untuk pelaksanaan konseling ini ya. Nah, sampai di sini kira-kira jelas tidak? Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Jelas. Jelas ya, jelas. Ada sedikit berubah sedikit perasaannya? Belum ya? Belum ya, masih 5 tadi, masih 5. Ya, tadi kan katanya 5, berarti antara 1 sampai 10 itu 5. Berarti rentangnya masih 50-50. Saya antara senang dan bahagianya masih 50-50% ya. Iya, gitu ya. Nah, kemudian kalau secara kesiapan sudah siap hari ini ya? Siap lahir batin. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan permasalahannya nanti setelah konseling. Nih, apa kalau bahasa kerennya sekarang? Enjoy saja, santai saja ya. Nah, sekarang bagaimana posisi duduknya? Sudah enakan. Coba agak maju dikit nggak apa-apa. Nah, biar enak ya. Nah, posisi duduk sudah enak kan? Posisi duduknya senyaman mungkin. Karena kan mau bercerita nih. Posisi duduknya senyaman mungkin karena mau bercerita dengan Pak nantinya ya. Ini prinsipnya nanti harus bercerita sebaik mungkin ya Pak ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut konseling, tadi sudah mendengar sedikit tentang konseling katanya dan tahu apa itu pengertian konseling dan pengertian. Tadi menuntaskan permasalahan yang ada pada Nesa, yang permasalahan dari Nesa nantinya, permasalahan nanti. Namun nanti Pak ingatkan saya lagi, ya. Siapa tadi yang mengambil keputusan kalau sudah ini? Saya sendiri. Nah, sendiri ya. Nah, sekarang Pak akan sedikit menjelaskan supaya Nesa lebih yakin ya. Nesa lebih yakin nanti untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh Nesa ya. Nah, sekarang Pak ingin menyampaikan bahwa kita dalam konseling individual ini ada aturan. Ada aturannya.
ada aturan, kemudian punya tujuan dan azas. Yang pertama yang ingin Pak sampaikan adalah tujuan. Ya. Tujuan kita melaksanakan konseling ini adalah untuk pengentasan masalah. Ya, tadi saya sudah sudah tahu sedikit kan untuk pengentasan masalah yang dihadapi oleh desa sendiri kan. Nah, kemudian pengentasan masalah ini nanti inginnya berkelanjutan, ya. Misalnya nanti sudah berubah, ulang lagi, misalnya sudah itu ya, sudah ada perubahan, nanti ulang lagi misalnya. Kalau bisa perubahan itu permanen, misalnya. Ya, permanen ya, untuk perubahan itu. Nah, kemudian kalau sudah dengar kata konseling tadi, pernah dengar belum dari cerita kawan, dari ini, ada azasnya loh di dalam konseling itu. Apa saja Pak azasnya? Azasnya apa saja ya? Vanessa belum tahu ya? Belum. Oke. Pak sampaikan supaya lebih terbuka ya. Kalau belum tahu, jangan sampai nanti tidak terbuka dalam menyampaikannya. Karena salah satu azas kita yang pertama, azas dalam konseling itu adalah yang pertama ya, azas kerahasiaan. Apa tadi? Azas kerahasiaan ya. Berarti kalau akar katanya rahasia kan? Iya. Rahasia. Apa kira-kira rahasia menurut Nesa? Rahasia. Iya. Menyimpan masalah. Nah, menyimpan masalah. Nah, apa ya? Apa? Kira merahasiakan, rahasia. Berarti nanti ya. Kemudian Pak ingin sedikit menyampaikan ini. Ya, ingin sedikit menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari baik itu kepala sekolah, dari kepala sekolah, kemudian dari guru piket, kemudian wali kelasnya Ibu Eka kan kemarin menyampaikan dengan Pak lihat datanya ini agak bahaya ini datanya ya, karena benar nggak ini kira-kira ini katanya berdasarkan data kan? Iya Pak. Berdasarkan data ini sudah di bulan ini aja sampai 20 kali terlambat. Iya Pak. Nah benar. Terlambat. Kemudian memakai sendal ke sekolah. Sendal seharusnya kita pakai sepatu kan. Nah kemudian pakainya tidak rapi. Nah hari ini rapi nih karena mau konseling ya. Iya. Berarti tidak apa-apa. Tapi berarti kan sudah menunjukkan keinginan untuk berubah kan. Coba pakai sepatu kan hari ini? Pakai sepatu. Oke, bagus ya. Nah itu apa ya? Hasil penggalian yang Pak lakukan, yang Pak baca dari data-data yang disampaikan oleh baik kepala sekolah, kemudian guru piket dan wali kelasnya. Tapi bukan dalam artian mereka jahat loh ya. Iya Pak. Menyampaikan dengan Pak sebagai guru bukan. Iya. Itu demi siapa itu kira-kira? Demi saya sendiri. Demi Nesa sendiri kan? Iya. Sudah mulai sadar, makanya hari ini mau konseling ya. Iya Pak. Sudah mulai tahu ya bagaimana kira-kira saya harus ada perubahan ini, makanya hari ini datang ya. Nah, dari kemarin Pak tunggu sebenarnya ya. Iya. Hari ini siapnya kan. Iya. Nah kemudian itu sementara yang Pak sampaikan sebelum nanti Nesa cerita ya. Silakan cerita nanti sementara permasalahan yang dihadapi. Nah kemudian kita dalam konseling ini punya tata cara dan aturan dalam konseling itu. Apa saja itu kira-kira tata caranya? Kalau dari awal tadi Nesa bercerita sudah tertangkap belum? Seperti Pak sampaikan tadi, tertangkap belum? Tata bagaimana? Kira-kira? Harus mematuhi peraturan. Ya, mematuhi peraturan. Terutama yang sekarang ya. Iya. Yang sekarang kita konseling ini harus mematuhi aturan. Ya, azas-azasnya ada. Kemudian tadi ada waktu, ya, ada waktu. Kemudian ada itu tadi azas-azas yang disampaikan itu berdasarkan sesuatu hal yang
bertujuan untuk menggali permasalahan yang sebenarnya dari akar ya. Nanti kalau tidak bercerita secara plong, dari akarnya kita tidak tahu ya, akar permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh Nisa sendiri. Itu aturannya. Iya, Pak. Aturannya berarti harus aturan dalam konseling ini kita harus yang pertama mematuhi aturan-aturan dalam konseling ya, aturan-aturan dalam konseling itu ya. Kemudian nanti tadi kan Pak tanya di awal tuh, Iya. tadi belajar apa? Belajar seni Seni budaya budaya. kan. Nah, belajar seni budaya itu sekitar 40 menit atau 45 menit. Kalau 2 jam itu sudah 90 menit kan. Iya. Nah, sekarang Pak minta waktunya 40 menit saja. Ya, 40 menit saja untuk bercerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Nesa. Mungkin setelah Pak sampaikan tadi kan sudah tahu ya, sudah tahu masalahnya apa. Kemudian nanti kita akan coba tawarkan penyelesaian permasalahannya seperti apa. Nah, itu apa namanya, aturannya dalam konseling itu ya, mematuhi azas-azas yang ada itu. Kemudian kita punya waktu dalam konseling ini nanti tidak lama supaya tidak jenuh ya. Iya. Yang namanya kan bercerita ini biasanya jenuh ya, berceritanya jenuh. Nah, kemudian Pak ingin mengajak, bersedia atau tidak nanti ya, bersedia atau tidak Nesa nanti melakukan perubahan perilaku setelah pelaksanaan konseling. Coba. Bersedia, Pak. Bersedia ya? Bersedia. Karena apa kira-kira mau bersedia itu? Karena saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, Pak. Karena sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Sekarang Pak ingin cerita seluas-luasnya, nah saya cerita seluas-luasnya tentang sebenarnya kenapa sih seperti itu, ya? Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ceritakan dari boleh dari fakta di luar dulu sih boleh, misalnya dari rumah gimana sih kok siangan datangnya, apa di rumah rumahnya jauh misalnya atau bagaimana kayak ya. Oke, silakan ceritakan dulu ya Pak, ingin ceritakan dulu panjang lebar tidak apa-apa. Jadi saya di rumah itu 4 bersaudara, Pak. 4 bersaudara. Iya. 2 adik saya perempuan. Oh, perempuan ya. Iya, itu yang satunya duduk di kelas 6 SD, satunya di kelas 4 SD, Pak. Satunya di kelas 4 SD, satu kelas 6, satu kelas 4. Berarti masih ini ya, masih apa? Masih repot ngurusinnya orang tua di rumah ya. Iya, Pak. Nah, terus kemudian Yang satunya laki-laki masih balita. satunya masih balita. Iya. Oh, berarti sekarang rentang usianya berapa tuh? Nesa sekarang berapa? Saya 14 tahun. 14 tahun. Kemudian adik laki-laki saya yang paling kecil umurnya masih 1,5 tahun. Yang paling kecil 1,5 tahun. Yang Iya. kelas 6? Yang kelas 6 sekitar 12 tahun. 12 tahun ya? Oh, Iya. 11-12 ya? 11-12. 11-12 tahun. Yang kelas 4 itu sekitar 7-8-9 tahun gitu ya? Iya. 9 tahun. Oke. 9 tahun. Wah, itu agak repot ya? Iya, Pak. Repot ya orang tuanya ya yang itu ya. Gimana di rumah tuh gimana? Coba. Orang tua jarang di rumah, Pak. Jadi orang tua biasanya ke kebun. Orang tua Nginap ke di kebun. kebun. Nginap di Iya. kebun. Iya. Oh, terus ini agak ini nih di rumah gimana di rumah ini? Jadi Yang di ngurusin kan ada 4 orang katanya. Iya. Nah, Jadi di rumah itu biasanya adik saya yang 2 yang SD tadi iya. itu ditinggal di rumah. Tapi yang balita diajak, Pak. Yang ke balita kebun. diajak ke kebun. Iya. Nah itu biasanya juga yang 2 ikut ke kebun. Jadi saya di rumah lebih sering di rumah sendirian, Pak. Oh, lebih sering di rumah sendirian. Terus Iya. ke sekolahnya gimana adik-adiknya? Kadang-kadang gimana kalau sekolah? Kadang-kadang jarang sekolah juga sih, Pak, adik. Oh, jarang sekolah juga. Iya. Tapi biasanya diantar jemput sama orang tua saya. Orang tua antar jemput dari Iya. antar jemput dari nanti sekolah dari kebun apa gimana? Iya. Masalah Berangkat dari dari kebun. kebun nanti pulang diajak lagi gitu, Pak. Oh gitu. Berarti termasuk repot juga orang tua ya, karena anaknya cuma jaraknya berapa itu, cuma setahun 2 tahun gitu ya? Iya, Setahun Pak. 2 tahun. Makan ada yang kecil sekarang kan? Iya. Balita. Loh, aduh gimana ini? Apa namanya? Katanya adik itu pernah juga di rumah. Iya, Pak. Sering pernah di rumah, sering juga. Iya. Jadi saya
Malam masih di rumah teman. Masih di rumah teman. Oh, terus ini cerita dari pulang sekolah gimana? Pulang sekolah? Pulang sekolah itu saya biasanya ngurusin adik dulu. Ngurusin adik. Iya. Ya. Menyiapkan makan. Menyiapkan makan juga. Iya. Sesudah itu saya beres-beres rumah, Pak. Beres-beres rumah. Iya. Terus beres rumah. Semua tuh nyapu, Iya. masak gitu ya. Itu kan biasanya adik udah balik sekolah, itu di rumah dulu kan, Pak. Nah, jadi nanti udah pulang sekolah di rumah itu dijemput ke kebun gitu, Pak. Oh, yang jemput orang tua. Iya. Oh, terus di itu ya, apa namanya? Nanti sampai malam nginap juga di kebun nanti. Iya, Pak. Berarti yang besoknya Itu tuh masih di rumah teman, Pak. malam masih di rumah teman. Masih di rumah teman. Oh, terus ini cerita dari pulang sekolah gimana? Pulang sekolah? Pulang sekolah itu saya biasanya ngurusin adik dulu. Ngurusin adik. Iya. Ya. Menyiapkan makan. Menyiapkan makan juga. Iya. Sesudah itu saya beres-beres rumah, Pak. Beres-beres rumah. Iya. Terus beres rumah. Semua tuh nyapu, Iya. masak gitu ya. Itu kan biasanya adik udah balik sekolah, itu di rumah dulu kan, Pak. Nah, jadi nanti udah pulang sekolah di rumah itu dijemput ke kebun gitu, Pak. Oh, yang jemput orang tua. Iya. Oh, terus di itu ya, apa namanya? Nanti sampai malam nginap juga di kebun nanti. Iya, Pak. Berarti yang besoknya sekolahnya gimana? Pagi sekolah diantar lagi, Pak, gitu. Oh, diantar lagi sekolah. Iya. Itu repot ya. Agak repot orang tua itu. Nah, terus yang lesanya tadi katanya sudah beres-beres ya. Iya. Sudah beres-beres. Kemudian sudah beres-beres. Itu jam berapa itu kira-kira? Kan pulang kita jam 12.40 kan? Iya. Taruhlah sampai rumah itu berarti jam setengah dua atau ya sekitar setengah dua ya? Iya, Pak. Setengah dua sampai rumah. Iya. Nah, terus Sesudah beres-beres itu nanti saya masak dulu, Pak, gitu. masak dulu. Iya, biasanya juga kan orang tua mau berangkat ke kebun itu sarapan makan siang di rumah gitu, Pak. Oh, yang masak bisa. Iya. Oh gitu. Itu bagus sebenarnya ya. Cuma Iya, nanti terus tapi repot orang tua itu nampaknya. Repot, Pak. Terus ini untuk pulang sekolah gimana pulang sekolah? Pulang sekolah tadi kan nggak ada orang tua di rumah tuh. Iya. Berarti nggak ada yang nanyain ini pulang sekolah. Biasanya kan gini. Orang tua tuh kan ini ada PR tidak cerewetnya gitu. Ada PR nggak? Terus besok mau pakai apa gitu gimana? Enggak juga, Pak. Oh enggak juga. Ya terus Enggak terlalu diperhatiin gitu. waktu nggak terlalu diperhatikan. Iya. Waktu itu apa ya? Sebenarnya waktu itu yang perlu diperhatikan betul ya. Iya. Perhatikan betul. Jadi saya sering dibebaskan gitu, Pak. Oh sering dibebaskan. Iya. Sering. Oh berarti tidak ada apa namanya? Nanti jam sekian kamu ini, jam sekian kamu ini ya, gitu ya. Enggak, Pak. Enggak ya. Saya juga sering main keluar malam gitu, Pak. Keluar malam juga. Iya. Jadi pulang itu sekitaran jam 1. Jam 1 Jam malam. 1 malam. Oh gitu. Iya, Jam Pak. 1 malam. Nah, kemudian ini menarik nih, jam 1 malam ya. Jam 1 malam itu ini di rumah teman atau nongkrong atau gimana? Biasanya Kadang nongkrong juga. Ya, biasanya di nongkrong. rumah teman, Pak. Oh, di rumah teman. Yang Iya. kalau misalnya dari taruhlah Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini di rumah teman, di rumah siapa itu di tempat? Ada orang tuanya maksudnya? Ada. Cuman biasanya juga kalau udah malam disuruh pulang, tapi saya nggak langsung pulang gitu, Pak. Oh gitu. Kalau Jadi sudah dulu. main dulu. Iya. Punya HP? Punya, Pak. Nah, berarti gimana itu? Ya, saya sering main game sampai larut gitu. Makanya sering bangun kesiangan, jadi telat ke sekolah. Oh, main game sampai larut malam. Iya. Oh gitu. Main game sampai larut malam. Oke. Nah, ini ya, itu mulai ketemu itu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian nanti tadi berarti malam gitu ya. Nah, Iya. kemudian yang ingin Pak tanyakan itu kan rentang dari apa namanya dari pulang itu kan mulai dari 1:30 taruhlah ya, 1:30. Kemudian beres-beres katanya tadi kan. Kemudian masak juga, mungkin pagi besoknya masak lagi misalnya. Iya. Nah, itu kalau sampai jam 2, jam 1 tidurnya Ya, itu gimana? tadi, Pak, saya bangun kesiangan. Jadi berangkat ke sekolah itu nggak sempat pakai sepatu, jadi langsung ambil sendal berangkat Oh, gitu, gitu. Pak. Ya. Terus berarti buru-buru ya. Iya. Kadang-kadang mandi tidak kira-kira kalau sekolah? Kadang mandi, kadang tidak. Oh, kadang gitu, mandi, Pak. kadang tidak. Oke. Iya.
kadang mandi, kadang tidak ya. Kadang pakaiannya mungkin asal ambil gitu ya. Iya Pak. Asal ambil pakai, tidak tahu harus ini hari apa pakai baju apa gitu Ya ya. kadang lupa juga Pak. Misalnya ini hari Senin saya pakai batik gitu Iya, iya, Pak. betul. Nanti tahu-tahu teman-temannya pakai baju ini, pakai baju kalau Senin kan upacara kan? Iya Pak. Pakai baju apa biasanya? Batik. Putih biru. Putih biru kan? Iya. Nah, itu harus diatur betul itu waktunya, kemudian apa namanya? Waktunya, kemudian apa ya? Cara berpakaiannya itu harus diperhatikan betul. Oke, tadi diceritakan seperti itu ya. Iya. Berarti dari pulang sekolah itu sudah full tuh kesibukannya nampaknya. Iya Pak. Kalau beres-beres oke lah ya. Kalau beres-beres oke lah. Di rumah beres-beres. Nah, tadi Pak tanyakan dari Senin, Selasa, Rabu kan? Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kan tadi kan sering keluar malam katanya. Iya Pak. Itu kalau dihitung dari Senin sampai Sabtu itu, makanya kalau malam minggu mungkin pernah ikut orang tua ke kebun? Jarang sih Pak. Jarang. Jarang. Lebih Ya? sering tinggal di rumah. Sering tinggal di rumah. Iya. Itu dari Senin sampai itu banyak nongkrongnya di luaran atau apa namanya di rumah teman? Lebih banyak di luar sih Pak. Oh, banyak di luar. Iya. Oke, sampai malam kadang itu ya. Iya Pak. Kalau sampai jam 1, jam 2 itu bahaya sekali tuh. Iya. Ya, kalau di luar. Kalau di rumah teman, orang tuanya ada? Ada, orang tua ada. Kadang misalnya udah malam gitu Pak disuruh pulang. Nah, Tapi itu tadi saya itu ngeyel ya. Iya. Kata orang Jawa ngeyel ya. Iya. Ngeyel, masih tetap mau main itu ya, mau main HP tadi. Iya. Main HP itu apa itu kegiatannya? Main HP apa namanya? Main HP saja, apa main game atau lihat media sosial atau gimana? Atau macam-macam? Macam-macam Pak. Biasanya Macam-macam main game Main game ya. Iya. Main game itu yang yang lebih sering. yang lebih sering main game ya. Itu ya kalau kecanduan itu sebenarnya bahaya juga itu. Ya, Ada juga kecanduan. udah pulang sampai rumah masih main Pak. Masih main ya. Masih main. Iya, nah itu kalau kecanduan game itu namanya kecanduan ya. Iya Pak. Kecanduan game itu kan itu agak sedikit itu berbahaya itu kalau sudah, maka ada baiknya ya menurut Pak aturan itu gimana kalau menurut Esa? Sebenarnya agak kurang bagus ya Pak kalau saya melanggar aturan itu. Nah. Cuman tadi karena keadaan di rumah tadi Pak, jadi kebawa ke sekolah. Oh iya, betul ya. Tapi sudah tahu ya sebenarnya aturan itu sebenarnya Harus patuhi kan? dipatuhi. Nah baik ya, setelah tadi Pak mendengarkan permasalahannya yang disampaikan, kita membuat kontrak perilaku ya. Iya Pak. Komitmen untuk membuat komitmen kontrak perilaku, dan nanti silakan diisi oleh Nesa sendiri ya kontrak perilaku tersebut. Nah sekarang selanjutnya kita akan membuat kontrak perilaku. Kemudian jadwal kegiatan. Kegiatannya contoh jam saya jam 2.30 jam 12.30 pulang sekolah. Ya itu apa? Itu mengatur waktu ya, Iya, memanage waktunya itu pengetahuan baru yang harus ditanamkan ya. Mengatur waktu dengan baik itu yang perlu ditanamkan betul. Nah, kemudian di pertama tadi kan Pak sudah rentangkan tuh. Iya. Kalau dari 1 sampai 10 katanya di awal tadi 5 kan? Iya Pak. Ya 5. Sekarang nampaknya sudah senyum-senyum nih. Iya. Sudah senyum-senyum. Kalau kita rentangkan lagi bagaimana perasaannya sekarang dari 1 sampai 10? Mungkin kalau sekarang sudah sampai 10 Pak. Sudah 10? Iya, Oke, saya sudah bagus. menjadi lebih lega. karena Lebih lega, sudah lebih cerita. apa ya? Sudah plong ya, sudah Iya. plong, sudah cerita, sudah plong lebih baik. Oke, bagus ya. Itu perkembangan yang sangat positif dan sangat baik. Nah, kemudian pada hari ini kalau sudah punya pengetahuan baru, kita sudah menyimpulkan perasaannya sudah plong, sudah lega, dan saya
hari ini karena waktu kita terbatas, konseling kita mungkin berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kontrak yang sudah dibuat oleh Nesa ini betul-betul bisa dijalankan ya, dan membawa perubahan perilaku dari yang tidak baik tadi ke arah yang Lebih baik ya. Bagus, untuk hari ini mungkin sampai di sini. Mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Nesa di sini. Mudah-mudahan itu tadi bisa berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik tadi. Atau hari ini mari kita akhiri proses konseling kita dengan membaca, dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.